Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tudarra walidatum biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mislu dzalik. Fa in arada fisalan an tara
بعد منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين إنه لا يحب المسرفين. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan ibu-ibu,
hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah, segala kemuliaan milik Allah. Selawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah SAW. Senang sekali saya Sulian bisa menemani Anda semua pada program Gema Ramadan yang bertema menggali hikmah, menebar berkah di bulan suci. Pada hari ini 28 Ramadan 1446 Hijriah. Karena hari ini sudah bulan puasa ke-28, tentunya kita sudah mendekati hari Lebaran. Yang mana di kala Lebaran kita mungkin sangat ingin memakan makanan berbagai macam yang tidak bisa kita makan di saat siang hari ketika berpuasa. Namun kita harus tetap berhati-hati. Jangan sampai ketika Lebaran itu menjadi ajang balas dendam untuk kita makan. Nah, oleh karena itu kita sudah mendatangkan salah seorang dokter. Mari kita sambut. Selamat sore Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu kepada pemirsa HSS TV. Ya, baik. Saya Dr. Anissa Sawitri dari Kandangan, asli orang Kandangan ya. Masya Allah. Ibu, Bu Dokter, ini ada beberapa pertanyaan terkait bagaimana kita tetap sehat di saat Lebaran nih. Dan ketika Lebaran kan banyak sekali makanan-makanan. Iya. Apalagi kita bertamu, terus menjamu tamu juga banyak makanan. Nah, boleh dijelaskan bagaimana kita memakan makanan yang sehat sementara kita dulunya setelah kita berpuasa sebulan? Iya. Jadi sebenarnya memang Lebaran ini identik sekali dengan makan makanan yang manis ya, berlemak, kemudian santan. Rata-rata makanan yang ada di suguhan-suguhan pada Lebaran hari raya ini, makanannya pasti ada
makanan manis yang biasanya kandungan gulanya tinggi, kemudian produk tepung, kue-kue, ya kan, kemudian produk-produk berlemak, makanan bersantan, ketupat, apalagi ketupat kandangan, itu pasti jadi menu utama. Kemudian yang goreng-gorengan juga, ya, yang namanya Idul Fitri pasti ya masyarakat kita menyambut dengan sangat antusias seperti itu. Selain antusiasme tinggi, kita juga merayakan dengan penuh dengan perayaan seperti itu. Malamnya nanti makannya banyak, kemudian di hari Lebaran juga makannya banyak seperti itu ya. Nah, apalagi makan-makan yang sangat menggugah selera ini kadang sulit untuk ditolak seperti itu. Jadi ada baiknya kita harus punya rem dari diri sendiri sebatas mana kita mampu untuk tidak memakan makanan itu seperti itu. Apalagi kebanyakan di hari raya ini kan silaturahmi jalan gitu kan. Kadang ada yang datang di open house, kemudian undangan dari tetangga, bahkan saudara-saudara yang jauh juga mengundang. Otomatis kita mungkin dalam sehari bisa datang ke 3 sampai 5 tempat mungkin ya. Ya. Sebenarnya dari Lebaran ini kita bisa belajar bagaimana menahan hawa nafsu. Bukankah sudah 1 bulan ya kita berpuasa gitu kan? Harusnya dalam 1 bulan itu kita sudah berlatih bagaimana caranya kita mengatur pola makan dan aktivitas kita yang sehat, supaya pada saat Lebaran kita juga bisa menahan untuk tidak menyantap makan makanan itu dengan berlebihan seperti itu. Ketika tadi sudah berlebihan makan-makan, karena kan tamu itu bisa datang berkali, kita bertamu ke orang bahkan 3 sampai 5 kali. Nah, apa sih efek buruk ketika kita terlalu banyak makan yang manis atau terlalu berlebihan lah makan makannya? Untuk makan makanan manis ya, untuk makanan manis ini dia kandungan gulanya cukup tinggi, atau bahkan mungkin ada yang sangat manis sehingga efek buruknya dia bisa membuat kadar gula darah dalam tubuh meningkat drastis. Ya, kemudian pada penderita, khususnya penderita kencing manis, ya, itu kan harusnya ada pantangan ya. Misal pasien itu tidak boleh untuk mengonsumsi makanan manis yang berlebih, terutama produk-produk tepung seperti itu, tapi kebanyakan dari mereka mengabaikan. Mereka sebenarnya sudah tahu bahwa makanan manis ini mempunyai dampak buruk, tapi tetap dimakan karena seringkali untuk menghargai orang yang mengundang seperti itu. Kemudian selain dia meningkatkan gula darah secara drastis, dia juga bisa mengakibatkan penumpukan lemak. Ketika gula yang berlebih masuk ke dalam tubuh, kemudian tidak dipakai untuk beraktivitas, sehingga gula itu bisa dirubah menjadi lemak oleh tubuh. Nah, itu bisa menyebabkan peningkatan berat badan yang drastis. Ya. Kemudian makanan manis ini cenderung campuran, selain gula juga ada kandungan tepung. Kandungan tepung ini tidak bisa dikatakan baik, namun tidak juga bisa dikatakan buruk, ya. Sehingga ketika kita mengonsumsi tepung ini kan kandungannya ada karbohidrat simplex. Ketika karbohidrat simplex ini masuk ke dalam tubuh, dia akan memicu peningkatan kadar gula juga, sehingga antara gula yang terkandung dalam makanan itu dan tepung yang ada dalam makanan itu mempunyai efek yang sama-sama meningkatkan kadar gula darah. Bagaimana efeknya? Otomatis menjadi 2 kali lipat. Ya, seperti itu. Iya, tadi kan dijelaskan ternyata perlu sekali untuk mengontrol pola makan. Iya, betul. Bagaimana cara pola makan yang baik itu? Boleh minta tipsnya bagaimana? Oke, ini pola makan pada saat Lebaran ya? Atau iya, pola makan saat Lebaran. Pola makan saat Lebaran, baik. Biasanya ketika kita hari Lebaran kan saat pagi mungkin melakukan sarapan. Tapi saya sarankan untuk sarapannya bukan makan makanan berat. Jadi mungkin kita bisa mengonsumsi makanan ringan terlebih dulu seperti buah atau kurma disertai dengan minum air putih. Ya, tidak harus makan makanan langsung ketupat atau misalnya lapat atau misalnya makanan lain. Cukup makan makanan yang seperlunya, karena nanti di tengah hari atau pagi menjelang siang itu kita akan disuguhi oleh makanan lain seperti itu. Kemudian setelah sholat Idul Fitri mungkin bisa juga ditambahkan, baru itu mulai melakukan makanan utama. Mungkin bisa makan makanan nasi atau ditambah sayur, kemudian jangan lupa lauknya, protein terutama ya.
sayur buah itu porsinya harus sayur dan dalam satu piring, porsi satu piring itu ada setengah sayur dan buah, kemudian seperempat nasi, kemudian seperempatnya protein. Protein itu bisa telur, bisa ikan, bebas terserah yang mana yang kira-kira tersedia seperti itu. Cuma disarankan jangan yang mengandung banyak lemak seperti itu. Ya, sebelum Lebaran mungkin juga berpengaruh ya, misalnya 2 hari sebelum Lebaran, 3 hari sebelum Lebaran. Kalau ketika puasa kita juga mungkin perlu menjaga kesehatan juga agar ketika Lebaran kita tetap sehat. Iya, Nah, tapi di saat puasa itu kadang kita kehausan, dehidrasi, apalagi Iya. panas. Bagaimana cara menghindari dehidrasi itu? Pada saat puasa tentu harus cukup cairannya. Cuma karena siang kan tidak bisa makan, tidak bisa minum seperti itu, otomatis cairan harus dibutuhi pada saat malam setelah berbuka. Caranya adalah ketika sore pada saat berbuka, sarannya tidak langsung makan makanan berat. Jadi minum air putih dulu, cukup 1-2 gelas, kemudian ditambah dengan 1 biji sampai 2 biji kurma. Ya, setelah itu kasih jeda dulu, kasih jeda mungkin bisa sampai sholat, tadarusan, baru setelah selesai sholat maghrib, bisa dilanjutkan dengan makan makanan utamanya. Nah, saat makanan utama itu nanti sebelum makan minum lagi segelas air putih, setelah makan segelas air putih, nanti menjelang tarawih segelas air putih lagi, setelah tarawih segelas air putih lagi, sampai menjelang tidur malam, usahakan dalam antara berbuka sampai menjelang tidur itu 8 gelas terpenuhi. 8 gelas Ya. ya. Minimal 8 gelas Iya, ya. minimal 8 gelas. Kemudian pada saat sahur juga 2 gelas, 1 gelas sebelum sahur, 1 gelas setelah sahur. Seperti itu. Nah, sarannya hindari minuman-minuman yang terlalu manis. Jadi kalau memang bisa minum air putih, sangat direkomendasikan untuk meminum air putih. Seperti itu. Ya. Teh itu disarankan 1-2 gelas saja sehari, tapi kalau bisa tidak dicampur dengan produk gula seperti itu. Ya, atau gulanya sedikit seperti itu, paling tidak 1 sendok takar. Atau mungkin dengan madu atau mungkin gula aren boleh? Ya, untuk mengganti gula bisa saja dengan madu atau gula aren. Hanya saja ya seperti itu, dia kandungan gulanya kurang lebih dengan kandungan gula putih seperti itu. Kalau madu, terutama kalau madu yang tidak asli seperti itu, dia akan meningkatkan kandungan gulanya juga lebih banyak daripada kandungan gulanya. Kecuali itu sudah diaslikan, itu madu asli seperti itu, otomatis insya Allah bisa, boleh saja dicampur dengan madu. Kalau minum ketika berbuka, kan banyak nih yang jualan minum-minuman, diantaranya minum kopi. Apakah boleh minum kopi di saat berbuka? Untuk minum minuman kopi, ini kan kandungan kafeinnya cukup tinggi. Ya, kandungan kafeinnya cukup tinggi, kemudian kandungan gulanya juga, itu bisa menyebabkan gangguan asam lambung. Kemudian akan meningkatkan kadar gula darah lagi, kemudian kurang dianjurkan pada saat perut kosong kita langsung minum kopi, sehingga tidak disarankan saat berbuka langsung minum kopi. Jadi seperti saran saya sebelumnya, usahakan minum air putih dulu, baru makan makanan ringan, kemudian dikasih jeda, baru setelah makan utama baru boleh minum kopinya. Seperti itu. Kalau dari tidur nih dok, kadang kan kita taraweh terus tadarus, kemudian bergadang dulu, main game segala macam, akhirnya sampai jam 2, jam 3 daripada nanti telat bangun sahur, mungkin langsung aja nih kita tunggu sampai sahur jam 4, terus tidurnya gak karuan. Lalu sebenarnya apakah pola tidur itu berpengaruh dan bagaimana cara pola tidur yang baik di saat berpuasa tuh dok? Oke. Kebanyakan di bulan Ramadan ini kan seringnya ada yang namanya iktikaf ya. Ya, boleh saja iktikaf, namun kalau saran saya sebaiknya dikasih jeda hari, jadi tidak setiap hari seperti itu. Ada baiknya pola tidur itu dijaga. Tidur itu untuk orang dewasa setidaknya 6-8 jam dalam sehari. Bedakan antara tidur malam dan tidur siang. Tidur siang tidak perlu waktu yang panjang, sementara tidur malam itu dibutuhkan untuk regenerasi sel. Jadi tidur malam ini untuk menyembuhkan sel-sel kita yang sakit. Ada beberapa sel yang memang harus ada diperbaiki seperti itu supaya kita tidak mudah sakit, imun kita lebih kuat seperti itu. Kemudian tidur juga bisa lebih merelaksasi tubuh sehingga kita tidak gampang cemas seperti itu. Kalau misalnya kita tidurnya kurang, akan menyebabkan ketika pagi hari atau sahur nanti mungkin
pas saat kerja kita akan mengantuk atau tidak fit seperti itu, atau mungkin kita akan terlihat lebih lemah daripada biasanya seperti itu, sehingga akan sangat disarankan tidurnya tetap maksimal, terutama istirahat malam, karena tidur siang itu tidak bisa dijadikan pengganti untuk tidur malam seperti itu, karena mereka mempunyai fungsi yang berbeda. Ya. Jadi kalau kita mau bangun sahur ya, tetap aja tidur mungkin setelah taraweh, setelah tadarus, itu mungkin jam 10 sudah tidur, jangan begadang untuk main game segala macam ya. Betul. Kebanyakan orang bergadang sehingga betul. Dia tidak tidur, kurang tidur dan menyebabkan sakit juga. Apalagi nongkrongnya bareng sama teman-teman, kadang suka lupa waktu gitu kan. Apalagi ditambah ngopi ya. Tambah ngopi dan juga bagarakan sahur. Tapi yang bagarakan juga tidak tidur tuh. Iya, betul. Ini Dok, masih dengan segi kesehatan nih, di saat berpuasa kan tenaga kita terkuras, tapi ada juga orang yang ingin menurunkan berat badan mungkin, atau mungkin menaikkan massa otot. Apakah boleh di saat puasa dia berolahraga, Dok? Boleh. Jadi selain pengaturan pola makan, olahraga juga sangat disarankan pada saat bulan puasa. Ya. Hanya saja aktivitas yang dilakukan itu bukan olahraga berat. Olahraga itu sebenarnya cukup 30-45 menit dalam sehari, tapi dilakukan secara konsisten 3-5 kali dalam seminggu. Seperti misalnya jalan kaki, itu tidak masalah, atau mungkin angkat beban, itu juga tidak masalah. Masing-masing orang punya kapasitas yang berbeda-beda. Ada yang mungkin baru jalan beberapa menit udah merasa lelah, tolong jangan dipaksakan. Tapi kalau misalnya bisa, silahkan dilakukan 30-45 menit sekali. Itu sudah cukup disarankan, sehingga selain untuk menjaga stamina juga bisa menurunkan berat badan tadi, Mas. Kalau misalnya kita malas olahraga, akhirnya kita akan menjadi otot kita tidak terbangun, lemak kita akan semakin menumpuk, apalagi makan makanan tetap masuk seperti itu kan, akhirnya apa yang terjadi, berat badan malah naik. Ujung-ujungnya bulan Ramadan makan banyak, olahraga tidak, akhirnya setelah Lebaran yang ada obesitas. Berat badannya naik lagi, nanti ngeluh, aduh berat banget badannya gitu. Oke Dok, selain kesehatan fisik juga kesehatan mental juga penting ya Dok. Iya, bagaimana Dok mengelola stres kita? Ya. Pertama tentu kita harus menghindari stres ya, tekanan-tekanan dari tempat kerja mungkin, kemudian konflik antar sesama teman atau rekan kerja, atau konflik di rumah tangga, sebisa mungkin sebenarnya harus dihindari ya teman-teman. Kemudian jika pada suatu waktu mengalami tekanan atau mungkin stres yang tiba-tiba datang, bisa saja yang pertama dilakukan adalah teknik relaksasi napas. Ya, untuk menahan emosi, kemudian untuk menunda kemarahan atau mungkin untuk mengurangi pikiran, relaksasi ini sangat berguna. Ya, pertama untuk merelaksasi otot, kemudian agar pikiran lebih tenang dan lebih rileks. Caranya adalah kita menarik nafas panjang, kemudian kita tahan selama beberapa detik, lalu kemudian dihembuskan perlahan melalui mulut. Itu dilakukan berulang-ulang, jadi kalau sekali kadang tidak terasa efeknya, tapi ketika berkali-kali mungkin setelah udara masuk, kemudian oksigen sudah terpenuhi lagi di otak, akhirnya kita akan merasa rileks dan lebih nyaman, seperti itu. Yang hembuskan napas ya Dok? Iya. Ya. Dan kalau menghembus napas gitu, napas kita juga perlu dijaga atau jangan sampai mungkin bau. Iya, betul. Boleh kasih tips Dok bagaimana cara merawat gigi atau mencegah bau mulut di saat puasa? Iya. Pertama, sikat gigi harus 2 kali sehari. 2 kali sehari itu minimal, pada saat setelah sahur, kemudian pada saat setelah berbuka. Ya, kemudian setelah sahur dan setelah berbuka, usahakan antara di sela-sela gigi itu dibersihkan dengan dental floss atau benang gigi. Nah, itu untuk fungsinya untuk membersihkan sisa-sisa makanan atau kotoran yang masih terselip dalam gigi. Dengan begitu aroma mulut atau bakteri tidak tumbuh berlebihan dalam gigi. Kemudian jika ada gigi berlubang, bisa segera diperiksakan, karena gigi berlubang itu akan membuat makanan mudah tertinggal di lubangnya, sehingga ketika makanan tertinggal dia akan mempunyai efek untuk malah bikin bakteri itu lebih mudah berkembang biak seperti itu. Ketika ada bakteri yang berlebihan berkembang biak dalam mulut, itu yang akan menyebabkan mulut berbau seperti itu. Terus jangan lupa untuk kumur-kumur dengan cairan mouthwash, nah tapi yang tanpa alkohol. Nah, tujuannya adalah untuk membuat napas lebih segar seperti itu. Baik, jadi sikat gigi minimal 2 kali sehari ya, agar tetap menjaga kesehatan gigi dan juga kumur-kumur dengan yang mencegah bau mulut tadi. Iya, betul. Terus Dok,
mengenai masih tentang puasa nih menjelang Lebaran, bagaimana cara mengendalikan energi kita? Kan di saat puasa itu energi kita lemah tuh, dan mungkin sudah tengah hari pengen berbuka tuh. Jadi bagaimana dok cara mengendalikan energi kita? Iya, baik. Kadang kita itu mudah merasa lelah ya ketika puasa, karena pertama nutrisi kita, energi kita sudah habis dipakai untuk aktivitas, kemudian kita kekurangan cairan, itu yang membuat kita merasa lebih cepat lelah atau merasa lebih cepat mengantuk seperti itu. Sehingga yang pertama tadi adalah cukupi kebutuhan cairan di malam hari. Ya, minimal 8 gelas sehari itu sudah wajib diminum seperti itu. Kemudian makan makanan yang bergizi tentu saja. Jangan terlalu banyak makan makanan manis, karena ketika sahur dengan makanan-makanan manis itu akan membuat energi kita cepat habis. Kita akan lebih cepat mudah merasa lapar. Karena kandungan karbohidrat atau kandungan gula dalam darah itu lebih cepat diserap oleh tubuh dan dipakai oleh tubuh menjadi energi. Itu yang membuat energi kita ketika makan makanan manis cepat habis. Itu yang membuat kita juga cepat mudah merasa lapar seperti itu. Kemudian aktivitas fisik usahakan jangan berlebihan. Ya, boleh olahraga tapi diatur waktunya. Kemudian pada saat bekerja di kantor jika sudah merasa lelah, istirahat seperti itu. Jadi kalau mau olahraga mungkin menjelang berbuka saja ya dok, mungkin 2 jam atau 1 jam sebelum berbuka ya? Ya, disarankan boleh setelah sahur, setelah salat subuh itu pagi hari ketika masih segar, kemudian sebelum berbuka juga boleh dilakukan olahraga. Kalau langkah dok untuk mencegah gangguan pencernaan, misalnya kita tadi makan terlalu berlebihan, mungkin bisa menjadi gangguan pencernaan gitu. Iya, betul. Langkah untuk mencegah gangguan pencernaan bagaimana? Betul. Ini keseringan setelah Lebaran tuh banyak banget pasien ya datang ke tempat praktek atau ke rumah sakit atau ke puskesmas gitu. Keluhannya sembelit atau diare atau mahnya kambuh. Itu kan semua adalah gangguan pencernaan ya. Terutama orang-orang yang mempunyai lambung atau pencernaan yang sensitif. Khususnya pada penderita mah biasanya. Sarannya adalah ketika makan jangan langsung banyak. Kebanyakan orang sebelum berbuka itu kalap makannya. Saat berbuka itu kalap sehingga setelah selesai makan rasanya perutnya begah. Ya, perutnya begah, akhirnya sakit perutnya nggak nyaman, asam lambungnya naik, sakit perut, bahkan sampai ada yang mual muntah seperti itu. Sehingga ada baiknya untuk pengaturan makanannya sedikit demi sedikit. Seperti yang sudah disarankan di awal, makannya sedikit pada saat jam berbuka, kemudian dijeda dengan sholat dahulu, kemudian baru boleh makan makanan besar. Pada saat setelah salat tarawih juga boleh dilanjutkan dengan makan makanan ringan, mungkin seperti makanan tambahan, buah-buahan seperti itu, atau cemilan ringan yang tidak berminyak seperti kacang rebus, atau jagung rebus, atau pisang rebus, itu tidak masalah. Khususnya untuk penderita mah ya mas ya, soalnya pada penderita mah itu lebih sering kena gangguan asam lambung naik karena pengaturan pola makan yang salah, sama makan makanannya tidak terjaga seperti itu. Mereka sering makan gorengan, makanan berminyak, bersantan, kemudian sering minum kopi seperti itu yang menyebabkan asam lambung mereka lebih cepat naik dan mahnya akhirnya kambuh seperti itu. Terus bagaimana cara meminimalkan makanan yang tinggi kalori itu? Iya. Atau tinggi dampak negatifnya itu apa dok? Tinggi kalori ya? Iya. Tinggi kalori ini kan karena porsi sebenarnya. Jadi usahakan kita mengatur porsi kita sesuai dengan kesanggupan, sesuai dengan jatahnya. Setiap orang punya kebutuhan makanan, kebutuhan kalori yang berbeda-beda, tergantung berat badan, tergantung metabolismenya, sehingga beda-beda juga porsinya. Tapi disarankan dalam sepiring itu harus ada karbohidrat. Yang disarankan adalah karbohidrat kompleks seperti ubi, nasi merah, kemudian jagung, kemudian semacam kentang, itu juga termasuk karbohidrat kompleks. Boleh nasi, namun jika nasi diusahakan jangan terlalu banyak. Cukup 1 centong nasi, itu sudah cukup untuk memenuhi karbohidrat harian untuk 1 kali makan. Kemudian 1/4-nya lagi adalah protein. Seperti yang saya bilang sebelumnya, protein ini bisa jadi telur, boleh jadi ikan, ayam, kemudian boleh jadi protein nabati seperti tempe dan tahu. Kacang-kacangan juga termasuk. Itu masuk
di protein, 1/4 dari piringnya. Kemudian setengahnya lagi ada sayur. Kebanyakan dari kita nasinya lebih banyak daripada sayurnya, dan sayurnya lebih sedikit daripada proteinnya, seperti itu. Dengan cara seperti itu nanti insya Allah kalori yang masuk tidak berlebihan. Walaupun misalnya nanti lapar, boleh dilanjutkan dengan cemilan yang sehat. Kacang almond silahkan, kemudian rebus-rebusan pisang tadi juga sangat bagus untuk dijadikan cemilan, terutama untuk jika merasa mudah lapar, seperti itu. Dan kadang sinyal haus ini bisa dideskripsikan sebagai lapar oleh tubuh, sehingga kalau misalnya kita merasa lapar padahal baru saja makan, bisa saja dulu kita coba minum air putih dulu 1 sampai 2 gelas. Kalau misalnya respon lapar itu sudah menghilang, artinya kita sebenarnya itu adalah haus, seperti itu. Iya. Kalau ketika bulan puasa ini, Dok, banyak kan makan makanan atau event-event atau acara kegiatan di saat Lebaran. Sebenarnya kebiasaan apa sih yang bagus untuk kesehatan, Dok, di saat Lebaran? Di saat Lebaran kegiatan yang bagus ya? Kegiatan atau mungkin pola makan atau bagaimana sih? Iya, lebih ke pola makan kalau pada saat Lebaran. Sebenarnya untuk olahraga kan ini memang sangat direkomendasikan sehari-hari walaupun di luar hari bulan puasa, walaupun di luar Lebaran, seperti itu. Memang sangat dianjurkan olahraga untuk aktivitasnya. Kemudian untuk pola makan, tentu pola makan harus dijaga. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, makan makanan sehat itu sangat penting untuk mengatur imunitas tubuh, kemudian untuk mengatur kekuatan massa otot kita, kemudian untuk membangun agar kita tidak mudah lelah, seperti itu. Kalau misalnya pola makan kita tidak dijaga atau kita lebih cenderung sembarangan untuk memilih makan makanan, pada akhirnya efek yang dapat didapatkan adalah berat badan akan naik drastis, kemudian akan ada penyakit-penyakit tidak menular yang mengintai seperti darah tinggi, kolesterol, asam urat, kemudian bisa juga sampai kencing manis. Itu semua adalah kesalahan dari pola makan, selain juga dipengaruhi oleh aktivitas fisik, seperti itu. Baik, Dok. Makan makanan kan ada yang sehat, tapi ada juga kalau jika terlalu berlebihan bisa menimbulkan penyakit. Ya, Dok, apakah bisa menimbulkan penyakit, dan penyakit apa yang bisa timbul karena makanan berlebih? Kita lihat komponen dari makanannya. Kebanyakan makanan yang ada di kandangan lah ya khususnya, itu adalah goreng-gorengan. Kebiasaan masyarakat kita adalah mewarung. Ya. Sebenarnya untuk makan makanan yang gorengan itu tidak begitu dibutuhkan oleh tubuh, kecuali lauk pauk ya. Cuma seperti wadai-wadai itu sebenarnya akan membuat asupan kita berlebih gitu. Jadi ada baiknya mengurangi konsumsi goreng-gorengan, makanan bertepung, kemudian mengurangi minuman-minuman manis, sehingga dengan begitu kita juga bisa mengontrol kesehatan kita, seperti itu. Baik, Dok. Jadi kita harus mengontrol makanan kita. Kadang kita ketika melihat makanan yang sangat menggoda, apalagi bulan puasa itu banyak sekali makanan, ya kita ambil, kita makan. Iya, betul. Jadi kita harus pintar-pintar lah memilih makanan mana yang bisa dimakan, mana yang ini dikurang-kurangin mungkin ya, Dok, ya. Betul. Baik, obrolan hari ini sangat bermanfaat. Ternyata kebiasaan kita sehari-hari itu jika kita tidak mengontrolnya, tidak mengaturnya, dapat membahayakan diri kita ya, Dok. Betul. Baik, Dok, mungkin terakhir nih ada pesan-pesan untuk warga Hulu Sungai Selatan yang menonton video ini. Oh iya, jangan lupa pada saat hari puasa, kemudian pada saat Lebaran untuk tetap ingat bahwa ada banyak penyakit yang mengintai setelah Lebaran, terutama kolesterol, darah tinggi, kemudian kencing manis, dan asam urat, sampai kadang mahnya mudah kambuh, sehingga sangat penting bagi kita pada saat Lebaran untuk menjaga asupan makanan, kemudian pada saat puasa juga untuk tetap terus beraktivitas olahraga, walaupun itu hanya sebentar 30 sampai 45 menit atau mungkin bisanya cuma 15 menit ya tidak masalah. Yang penting fisik tetap harus ada olahraga untuk memperkuat daya tahan tubuh dan untuk memperkuat massa otot, seperti itu. Dengan begitu kesehatan kita juga tetap dijaga, kemudian asupan kita badan kita bisa lebih sehat karena masuk asupan makanan yang lebih baik itu, sehingga ketika Lebaran dan setelah Lebaran kita bisa tetap fit, seperti itu. Siapa sih yang pengen setelah Lebaran diserang oleh penyakit-penyakit seperti itu, ya kan? Sehingga
Ayo mari kita sama-sama menjaga kesehatan kita, menjaga makanan kita. Dengan begitu kita bisa sehat bersama, kita bisa bahagia bersama. Kunci dari sehat adalah bahagia, dan kunci dari bahagia adalah kita harus berusaha seperti itu. Tidak ada kebahagiaan yang instan, tidak ada sehat yang instan, sehingga sadarkan diri kita untuk tetap menjaga kesehatan. Baik, luar biasa sekali Bu Dokter. Ternyata di saat kita puasa kita bisa menjadi sehat, tubuh kita pun bisa menjadi kuat, dan di saat lebaran kita tidak bisa menjadi sakit ya Dok. Iya, Ada betul. cara-cara yang dapat kita lakukan melalui obrolan ini dapat menambah pengetahuan kita. Baik pemirsa HSTP sekalian, waktu kita sudah hampir habis. Saya Suliansa sebagai host dan Dr. Anissa Sawitri. Mohon maaf dan undur diri. Sampai jumpa lagi di Gemar Ramadan esok hari, yang tentunya obrolan yang tidak kalah menarik dengan hari ini. Menggali hikmah, menebar berkah di bulan suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.